podcast Selvionika, sebuah ruang yang kita ciptakan untuk saling menguatkan, belajar, dan tumbuh bersama. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang jujur saja sangat dekat dengan pengalaman banyak dari kita, terutama buat kamu yang sedang kuliah, belajar mandiri, atau bahkan sedang merasa tidak berkembang. Nah, jadi judulnya menggali potensi diri melalui rintangan belajar. Apa sih sebenarnya makna dari potensi dan kenapa rintangan bisa menjadi kunci untuk menemukannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa itu potensi diri? Pertama-tama, mari kita coba pahami dulu apa sebenarnya potensi diri itu. Jadi, potensi bukanlah sesuatu yang terlihat dari luar. Ia tidak selalu muncul dari nilai yang bagus, jabatan tinggi, atau penghargaan. Potensi adalah kemampuan tersembunyi yang bisa berkembang kalau kita bersedia menemukannya. Masalahnya, potensi ini nggak muncul begitu saja. Ia muncul saat kita diuji, saat kita merasa mentok, saat kita gagal dan bertanya, apa yang salah dan apa yang bisa aku ubah. Justru di titik-titik sulit seperti itulah kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Dan ya, itu seringkali muncul dalam bentuk rintangan belajar. Rintangan belajar yang paling umum kita semua pasti pernah merasakan salah satu atau bahkan semua dari ini, yaitu sulit memahami materi, tidak tahu tidak tahu harus mulai dari mana, merasa bodoh dibanding orang lain, kurang percaya diri, motivasi naik turun, takut gagal. Rintangan ini nyata, tapi di balik semua itu ada pelajaran penting loh. Kadang rintangan belajar itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu belum menemukan cara yang tepat untuk dirimu sendiri. Misalnya, ada orang yang belajar lebih efektif lewat membaca, ada juga yang butuh melihat video atau berdiskusi, ada yang harus membuat mind map, ada yang butuh jeda dan refleksi. Belajar itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling paham akan dirinya sendiri. Cerita reflektif saat saya gagal total. Nah, izinkan aku cerita sedikit dulu ya. Nah, saat kuliah, aku pernah merasa benar-benar gagal dalam satu mata kuliah. Aku belajar keras, ikut semua kelas, tapi nilainya tetap jelek. Awalnya aku pikir, ya udah deh, mungkin ini bukan bidangku. Tapi ternyata masalahnya bukan di kemampuanku. Masalahnya, aku belum mengerti cara terbaik untuk memahami materi itu. Aku terlalu banyak menghafal, padahal aku sebenarnya lebih paham kalau menggambarkan konsep lewat diagram. Saat aku sadar akan hal itu, semuanya berubah. Nilainya mungkin belum langsung sempurna ya, tapi aku mulai merasa percaya diri lagi. Dari situlah aku sadar potensiku bukan hilang, cuman tersembunyi di balik pendekatan yang salah. Cara menggali potensi saat belajar jadi berat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menggali potensi dirimu saat merasa belajar jadi rintangan? Tanya apa yang membuatku terhenti, refleksi adalah kunci. Kadang bukan materinya yang sulit, tapi suasana hati yang belum stabil atau tubuh yang terlalu lelah. Kenali gaya belajarmu sendiri. Apakah kamu tipe visual, auditori, kinestik? Fahami dan manfaatkan gaya belajarmu. Pisahkan antara belum bisa dan tidak bisa. Hanya karena kamu belum paham sekarang, bukan berarti kamu tidak akan pernah bisa. Beri dirimu waktu dan penghargaan. Merayakan kemajuan sekecil apapun akan membuatmu bertahan lebih lama dalam proses belajar. Jangan takut minta bantuan dosen, teman, konselor kampus. Mereka bukan hanya ada untuk nilai, tapi juga mendukung proses belajarmu. Buat belajar jadi lebih manusiawi. Boleh kok istirahat, boleh kok gagal, yang penting bangkit lagi.
perspektif baru terhadap kegagalan. Kadang kita terlalu takut gagal karena kita menganggap kegagalan itu akhir dari segalanya. Tapi coba balik cara pandangnya. Gagal itu bukan lawan dari berhenti. Gagal adalah bagian dari proses menuju berhasil. Seorang atlet bisa melompat tinggi bukan karena dia tidak pernah jatuh loh, tapi karena dia tahu bagaimana jatuh dan bangkit dengan cara yang lebih kuat. Ajakin refleksi sekarang. Coba ambil waktu sejenak. Nah, tutup mata atau ambil nafas panjang dan tanya ke diri sendiri, apa rintangan belajar terbesarku saat ini? Apa yang bisa aku pelajari dari rintangan itu? Apa satu langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini? Terkadang satu langkah itu cukup untuk mengubah seluruh arah perjalananmu. Teman-teman, potensi dalam diri kita itu tidak muncul saat segalanya mudah. Ia muncul saat kita berani bertahan di tengah proses yang tidak pasti. Saat kita terus belajar meskipun lambat, dan saat kita percaya bahwa kita layak untuk berkembang. Jangan takut menghadapi rintangan belajar, karena bisa jadi itulah jalan untuk menemukan versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kalau kamu merasa terhubung dengan episode kali ini, aku sangat senang. Silakan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin sedang butuh dorongan yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.